Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, di kesempatan kali ini aku mau cakap seputar Tunku Mahkota Johor ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang udah tengok video jalan-jalan sepak bola ya. Aku appreciate buat teman-teman semua, apalagi yang udah subscribe. Jadi yang belum subscribe bolehlah bantu untuk subscribe channel jalan-jalan sepak bola. Oke, ini kaitannya dengan Tunku Mahkota Johor dan alhamdulillah memang selepas perlawanan semalam ya, apa yang sudah dimention oleh TMJ ini tak berlaku ya soal beliau mahu bersara dari dunia bola sepak ya dalam negara dan karena kemenangan dengan Kuala Lumpur City FC. Dan sebenarnya kalau kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Tunku Mahkota Johor dan update berita persoalan TMJ ini, isu bahwa Tunku Mahkota Johor ini mau meninggalkan JDT ataupun bola sepak Malaysia ini sudah lama. Bahkan ya tahun lalu lah kita juga tahu TMJ ini sempat mendedahkannya di Instastory ataupun di komentar-komentar di Instagram terkait rencana yang akan dilakukan oleh TMJ gitu. Nah, aku menemukan sebuah artikel yang mengkaitkan rencana bersara Tunku Mahkota Johor ini karena TMJ ini ingin merealisasikan untuk ambil alih klub bola sepak tapi di luar negara. Nah, ini dari semuanya bola.com ya. Nah, tajuknya adalah mahu tinggalkan JDT dan bola sepak dalam negara, TMJ bakal realisasikan hasrat ambil alih Valencia dalam tanda tanya. Pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor menggemparkan arena bola sepak negara apabila menyatakan baginda tidak akan terlibat lagi dengan apa-apa aktiviti bola sepak dalam negara jika pasukannya tewas kepada Kuala Lumpur City FC dalam perlawanan Piala Sumbangsih ya semalam ya, dan kita tahu hasilnya seperti apa. Komen baginda di Instagram itu telah mendapatkan berbagai reaksi. Bagi penyokong setia Harimau Selatan, ia adalah satu perkara yang amat sukar untuk dibayangkan sekiranya TMJ benar-benar meninggalkan bola sepak yang juga bermakna baginda berkemungkinan akan meninggalkan JDT. Nah, ini memang aku sendiri, aku di chat temanku dari Johor, cakap macam itu. Wah, semoga tak benar ya, beliau screenshot, temanku nih screenshot soal komenan Tunku Mahkota Johor di Instagram ya. Dan memang ya kalau kita tengok JDT udah identik banget dengan TMJ ya. Bahkan menurut aku Tunku Mahkota Johor ini boleh kita mention lah, mungkin salah satu wajah dari bola sepak Malaysia ya, sebagai personal ya, sebagai orang yang memang benar-benar totalitas dalam membangun ya empire di JDT ya. Sekarang kan kalau ya kita tahu lah JDT ini sudah sangat famous ya di Asia Tenggara, Asia ya. Kalau ya mungkin kalau yang tak mengulik atau tak mengikuti bola sepak ya, kalau lihat JDT, wah kalau misalnya ini klub yang memang apa ya punya level yang tinggi ya. Dan itu juga sekarang jadi standar ataupun acuan di beberapa klub yang mulai memang membangun perlahan-lahan, misalnya bangun training ground ya, dan juga stadium baru, dan semoga itu terlaksana. Menurut aku itu salah satu trigger ataupun yang membuat semakin terpacu yaitu Johor Darul Takzim, dan itu menurut aku sangat bagus ya ketika ada yang ingin membuat standar tinggi ya, tapi yang lain juga perlahan-lahan mulai mengikuti, walaupun kita harus lihat realisasi dan konsistensinya untuk mewujudkan hal tersebut. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama TMJ meluahkan hasrat tersebut secara terbuka. Pada September tahun lalu, baginda mengakui dirinya sudah penat menguruskan klub bola sepak itu. Nah, ini kan aku juga sudah cakap tadi ya. TMJ mulai berkecimpung di dalam arena bola sepak negara dan mengambil alih JDT sejak 8 tahun yang lalu.
Sejak melakukannya pada 2013, perubahan demi perubahan berjaya dilakukan terhadap bola sepak Johor oleh Baginda, sehingga JDT kini menjadi kuasa terbesar bola sepak di dalam negara. Ini tak terbantahkan ya soal ini ya. Bukan saja menjadi sebuah klub bola sepak yang mendominasi pertandingan domestik, JDT kini turut dilihat sebagai sebuah klub terbesar di rantau Asia Tenggara dan menjadi antara klub tumpuan setiap kali bertanding di pertandingan AFC Champions League berdasarkan kemampuan yang mampu mengejutkan jago Asia. Ini juga sebenarnya sudah tak terbantahkan ya. Bahkan ini JDT sangat besar kontribusinya untuk koefisiensi Liga Super Malaysia untuk mendapatkan kuota langsung ke Liga Champion Asia dan juga Piala AFC ataupun AFC Cup ya. Jadi memang poin yang tertinggi itu disumbangkan oleh JDT. Jadi memang ini sudah tak terbantahkan. Baginda turut menamakan calon penggantinya sekiranya Baginda angkat kaki, yaitu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Jacob Datuk Said Mohammed Said Ibrahim yang merupakan pakar bidang perbankan, korporat, pembangunan hartanah, dan strategi perniagaan. Namun seandainya dilihat sembulan komen berkenaan, TMJ secara jelas menulis akan meninggalkan aktiviti bola dalam negara ya. Ya ini yang pinter-pinternya misalnya media ya melihat dari berbagai sudut pandang. Kenapa dimention activity dalam negara? Kenapa tak dimention activity bola sepak saja? Nah ini yang coba diulas oleh semuanya bola.com. Maka dengan itu timbul persoalan, adakah Baginda akan meluaskan empire-nya ke luar negara dan menyerahkan pengurusan dan kepemimpinan JDT kepada individu lain yang dipercayainya? Kira-kira setahun yang lalu Baginda telah memberi petunjuk bakal mengambil alih klub Spanyol Valencia karena melakukan cabaran baru sambil menunjukkan beberapa image yang memaparkan nilai ekonomi klub La Liga berkenaan yang dianggarkan sekitar 408 juta euro. Itu angka yang sangat fantastis ya. Pemilik Valencia, Peter Lim, adalah merupakan ahli perniagaan dari Singapura yang mempunyai hubungan baik dengan TMJ. Nah, kita tahu lah ya memang Johor dengan Singapura secara wilayah juga sangat dekat ya, dan tentu saja karena Tunku Mahkota Johor ini orang yang sangat berpengaruh di Johor ya tentu punya hubungan banyaklah dengan tokoh-tokoh besar yang ada di Singapura, termasuk ini Peter Lim ya, pemilik Valencia. Kali pertama timbul spekulasi TMJ berminat untuk menjadikan Valencia sebagai daripada empire bola sepak adalah pada 2019, di mana Baginda dilihat mengadakan pertemuan dengan Peter Lim di sebuah restoran terkemuka di Turin, Italia. Ternyata memang komunikasinya mungkin udah dari dulu ya, tapi apakah memang mengarah ke situ? Karena kan kemarin aja sempat ramai kan di akhir tahun lah ya terkait update informasi ini. Pertama, saya bukan ahli perniagaan, saya seorang putra raja. Kedua, bukan uang yang memotivasi saya, kegemilangan dan mencipta sejarah yang memotivasikan saya. Ketika bukan lagi rahasia, saya amat cintakan dan minat bola sepak, ujarnya pada waktu itu. Keempat, saya bukan baru dalam bola sepak, saya telah membawa JDT daripada setiap tahun bergelut dengan menyingkirkan kepada pasukan yang mendominasi kejuaraan. Saya dah menang 16 kejuaraan dalam 8 tahun, kami kini terbesar di Asia Tenggara dan antara yang terbesar di Asia. Kelima, saya mau kembangkan lagi empire, melebarkan sayap dan mampu menempuh cabaran baru. Sebenarnya agak mustahil untuk melihat seorang yang mempunyai minat yang tinggi terhadap bola sepak untuk terus meninggalkan sukan ini dengan serta-merta. Mungkin TMJ merasakan sudah tiba masanya untuk melibatkan diri dengan bola sepak di luar negara dan tidak lagi menjadi sasaran penyokong bola sepak tempatan pada masa akan datang atas segala isu yang melanda. Nah ini memang ya kita tahu ya ini memang karena pengaruhnya Tunku Mahkota Johor ini ya, terus ya memang sih ada yang kadang skeptis dan segala macam, tapi aku lebih orang yang apresiasi lah atas apa yang sudah dilakukan Tunku Mahkota Johor di Johor Darul Takzim ya. Ya misalnya banyak ya pantas karena banyak uang bisa membangun JDT macam itu. Tapi kan sebenarnya yang punya banyak uang di Malaysia juga banyak ya. Tetapi yang konsisten, yang benar-benar passionate, yang benar mau ya dari ibaratnya membangun dari nol sampai sekarang itu kan butuh waktu yang lama, dan itu paling enggak udah dibuktikan oleh Tunku Mahkota Johor dengan JDT dengan empire-nya
yang sekarang sudah dibangun sampai sekarang. Dengan apalagi sekarang kita juga tahu JDT sedang membangun untuk training ground yang punya level Asia atau mungkin dunia lah ya, kita patut nanti tunggu. Nah, aku juga harusnya sih, karena aku dulu pernah baca juga bahwa sebenarnya salah satu visi Tunku Mahkota Johor ini adalah ingin meng-IP, apa ya, kalau di Indonesia istilahnya tuh IPO ya, itu menjadi menswastakan, apa ya, intinya masuk ke bursa saham lah, intinya menjual JDT kepada para penyokong atau siapapun yang mau ambil sahamnya. Dan kalau tak salah pada masa itu Tunku Mahkota Johor sempat mention bahwa targetnya adalah membuat JDT menjadi klub ataupun jenama yang punya value 1 billion ya, 1 billion ringgit Malaysia ya kalau aku tak salah. Koreksi ya kalau aku salah, 1 billion, kayaknya 1 billion ringgit Malaysia deh. Dan itu kan belum kesampaian ya. Aku sih pikir mungkin ketika training ground-nya sudah jadi, mungkin JDT ini akan mengarah kepada IPO ya istilahnya kalau di Indonesia, untuk go public. Nah, sebenarnya ini udah ada yang melakukan itu, misalnya kita lihat di Asia Tenggara saja, misalnya di Indonesia. Indonesia itu ada Bali United yang dulu sempat IPO dan menjual 1/4 kepemilikan sahamnya kepada penyokong, kepada investor, dan mendapatkan waktu itu dana kurang lebih 350 miliar ya. Itu angka yang sangat besar ya dari sebelumnya. Jadi mungkin kalau JDT mungkin angkanya ya lebih, ya kalau targetnya 1 billion ringgit Malaysia itu ya bukan kaleng-kaleng ya, angka yang sangat besar gitu. Jadi, apakah memang ada niatan macam itu ya? Karena ya memang nama TMJ juga sempat ramai juga, tak cuma di media sosial Malaysia ya, tapi juga sampai ke Eropa terkait ketertarikan TMJ ini untuk mengakuisisi Valencia pada masa itu. Bahkan sempat dikaitkannya dengan Manchester United ya pada masa itu. Tapi mungkin kalau Manchester United ya masih terlalu jauh ya, karena kan kalau kita tengok apa yang sudah kita dapatkan informasinya, komunikasi yang terjalin itu TMJ dengan pemilik dari Valencia gitu. Tapi dengan hasil yang positif yang sudah dihasilkan oleh JDT semalam, ya harusnya TMJ masih tetap stay di Johor Darul Takzim dan juga bola sepak negara. Nah, itu ulasan aku terkait Tunku Mahkota Johor dan rencana TMJ ini untuk bersara dari dunia bola sepak dalam negara. Itu aja, kalau ada salah cakap aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah menonton, apalagi subscribe ya. Sia-sia semuanya. Salam satu rumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.